Bunny Parker dan Clyde Barrow mungkin merupakan pasangan paling ikonik di sepanjang abad ke-20. Keduanya merupakan pasangan penjahat di saat situasi dunia sedang mengalami depresi ekonomi. Keterlibatan Clyde Barrow dengan pidana dimulai sebelum tahun 1930-an, tetapi tindakannya menjadi lebih serius ketika Clyde bertemu dengan Bunny. Mereka pun tidak pernah berpisah semenjak pertama kali bertemu. Akhirnya mereka pun menjadi pasangan kriminal. Tetapi dalam suatu waktu, mereka pernah terpisah ketika Clyde ditangkap dan dipenjara karena kasus pencurian mobil. Kejahatan pertamanya yang diketahui dengan Clyde adalah saat membantunya melarikan diri dengan menyelundupkan senjata ke penjara pada tanggal 11 Maret tahun 1930. Namun, pelarian Clyde tidak berhasil karena dia ditangkap kembali. Pada tanggal 18 September tahun 1930, Clyde dipindahkan ke peternakan penjara Isham, yang terkenal sebagai kamp penjara kerja paksa yang brutal. Tahanan sering dianiaya, dan kerja harus keras. Pada Februari tahun 1932, Clyde diberikan pembebasan bersyarat oleh Gubernur Texas Ross Sterling dan dibebaskan dari penjara berkat upaya ibunya dalam mengajukan petisi untuk pembebasannya. Bunny dan Clyde dipertemukan kembali, atas pembebasan Clyde secara bersyarat oleh Gubernur Sterling. Sebulan lebih setelah Clyde diberikan pembebasan bersyarat, secara kompak, pasangan itu pun memulai rangkaian kejahatan dalam perampokan dan pembunuhan yang berlangsung selama 2 tahun. Agar dapat memiliki kekuatan, Clyde dan Bunny pun membentuk komplotan gangster yang diberi nama Geng Barrow. Salah satu kejahatan Geng Barrow yang paling konsisten adalah pencurian mobil. Clyde sangat menyukai mobil Ford, yang biasanya dia curi. Mobil-mobil itu dicuri di satu negara bagian dan ditinggalkan di negara bagian lain. Rekor pembajakan mobilnya dimulai sejak Desember tahun 1926, ketika dia ditangkap di Dallas dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Banyak dari kejahatan mereka terjadi di negara bagian Texas dan Midwest. Dengan kecepatan tangan, mereka selalu siap menembak, dan Clyde pun cukup ahli dalam mengemudi dengan cepat dan melarikan diri dari jerat hukum. Mereka menembak siapa saja yang menghalangi jalan mereka dan tidak segan-segan untuk menjatuhkan sejumlah petugas selama mereka dalam pelarian. Meskipun kisah Bunny dan Clyde sering diromantisir sebagai sepasang penjahat, sejatinya hidup mereka sama sekali tidak mulia. Dua sejoli itu kerap berpose di depan salah satu kendaraan dan senjata hasil curian. Mereka pun harus bergiliran mengemudi sepanjang hari dan malam untuk dapat melintas dari satu kota ke kota lain di beberapa negara bagian, untuk melarikan diri dari kejaran agen FBI. Sementara Bunny dan Clyde berkendara di sepanjang jalan Texas dan Midwest. Ranger Texas, Frank Hammer telah melacak pergerakan mereka dan mempelajari rute yang sering dilalui para penjahat. Hammer berkoordinasi dengan Sheriff Louisiana, Henderson Jordan, dan petugas patroli jalan raya Louisiana dan Texas lainnya beserta petugas polisi untuk melakukan penyergapan. Penyergapan dilakukan di sisi Highway 154 di Paroki Binfield, Louisiana pada tanggal 23 Mei tahun 1934. Tim penyergap bersembunyi pada semak-semak di sisi jalan raya. Mereka akhirnya melihat Ford V8 melintas dengan kecepatan tinggi. Sebelum Bunny dan Clyde diberi kesempatan untuk mengangkat senjata,
para penegak hukum lebih dulu menembakkan lebih dari 100 butir peluru ke kendaraan mereka. Dalam peristiwa baku tembak itu Clyde Barrow memiliki sekitar 60 luka tembak di tubuhnya, sedangkan Bunny memiliki sekitar 50 luka tembak. Setelah mendengar kematian Bunny dan Clyde, orang-orang pun datang dan mengerumuni kendaraannya. Puluhan ribu orang menghadiri pemakaman Bunny Parker dan Clyde Barrow. Meskipun keinginan mereka untuk dimakamkan bersama, keluarga Parker menolak dan mereka dimakamkan di lokasi terpisah.